bertemu lagi dengan saya, Lohmadi Widyasuti, di video pembelajaran fisika. Nah, di video kali ini, saya akan melanjutkan materi tentang dinamika partikel dan keseimbangan bertengah tegar, yaitu mengenai pusat massa dan titik berat. Oke, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu tentang pusat massa. Pusat massa itu merupakan sebuah titik pada benda di mana massa semua partikel penyusun benda dianggap terpusat pada titik tersebut. Ya, seperti contohnya seperti gambar ya di atas. Ketika sebuah benda itu dilemparkan, maka dari benda ini memiliki titik atau pusat massa itu yang sama, titik pusat massanya ya. Nah, di mana titik pusat massa itu merupakan titik yang bergerak dalam lintasan yang sama dengan yang dilewati partikel jika mendapat gaya yang sama. Nah, bagaimana cara menentukan pusat massa? Nah, misalkan jika kita memiliki sebuah sistem yang terdiri atas dua massa, yaitu gambar, perhatikan, massa 1, M1 ini berada di titik X1, M2 berada di titik X2. Nah, apabila massa M1 sama dengan massa M2, maka pusat massanya terletak di tengah-tengah. Di tengah-tengahnya ya, pusat massanya. Nah, pada kasus seperti ini, untuk menentukan titik pusat massa, kita bisa menggunakan persamaan rumus X pusat massa itu sama dengan X1 dikali M1, yaitu X itu adalah ini, dari tengah ke X-nya, jaraknya itu. Karena benda ini berada tepat di sumbu X, itu ya. Maka X1 dikali M1 ditambah X2 dikali M2 per M1 ditambah M2. Nah, bagaimana kalau bendanya lebih dari 2? Misalkan 3, 4, 5. Nah, maka kita bisa menggunakan persamaan, nah ini. Jadi, kita tambahkan X1 kali M1 ditambah X2 kali M2 ditambah, misalkan ada M3, massa benda 3, maka X3 dikali M3. Kalau ada 4, berarti X ditambah X4 dikali M4. Itu ya, per M1 ditambah M2 ditambah M3 ditambah M4 nanti. Maka di sini ada Xn dikali Mn, itu ya. Nah, jadi bisa disimpulkan ini. Jadi X pusat massa itu sama dengan sigma jumlah Mi atau Xn itu dikali dengan X-nya berapa. Seperti itu. Oke? Nah, itu. Begitu juga kalau misalkan komponen bendanya itu berada tepat di sumbu Y. Misalkan M-nya ini M1, ini M2, maka kita gunakan dicari adalah pusat massa pada Y-nya. Yaitu Y1 kali M1 ditambah Y2 dikali M2 ditambah dan seterusnya ya. Kalau misalkan dia lebih dari dari 2 benda, maka ditambah nanti Y2-nya dikali M2 ditambah Y3 dikali M3 dan seterusnya ya. Itu juga per M1 tambah M2 ditambah M keberapa lagi ada dalam soal, tergantung dari soalnya seperti apa. Nah, itu. Nah, jika misalkan bendanya berada di sumbu X dan Y, membentuk suatu koordinat, misalkan 2,4 gitu misalkan ya. Nah, seperti ini misalkan yang satunya berada di antara sumbu X dan Y, maka kita mencari pusat massanya itu memiliki 2. Jadi, pusat massa pada sumbu X-nya dan pusat massa pada sumbu Y. Ya, gimana cara nyari? Ya, sama rumusnya seperti tadi. Jadi, untuk X-nya kita gunakan persamaan ini, untuk Y-nya kita gunakan persamaan yang tadi itu. Oke? Nah, kita ke contoh soal. Oke, kita contoh soalnya di sebuah sistem 3 partikel yang saling dihubungkan dengan bidang tidak bermassa terletak pada satu sistem koordinat seperti gambar. Ya, tentukan pusat massa sistem. Jadi ini ya, di sini ada tiga partikel ya. Ada
M1-nya misalkan kita 4 ya. Kita misalkan nanti kita misalkan di sini ya. Misalkan ini adalah M1. Kita misalkan ini adalah M2. Kita misalkan dia M3. Berarti ini ada semuanya ya. Kita menggunakan persamaan tadi. Yang pertama ya, pada sebuah X itu. Jadi, X-nya, X pusat masanya itu sama dengan, nah karena dia di sini sebagai pusatnya, suhu Y, maka ini. Ya, ingat ya, koordinat kartesian, berarti di sini adalah pusatnya adalah 0,0. Koordinat ya, kartesian ya. Kita lanjutkan. Berarti ini M1 dikali X1 ya, ditambah M2 kali X2, karena ada 3, berarti ditambah M3 dikali X3 per M1 ditambah M2 ditambah M3. Nah, M-nya berapa? M1-nya 4 ya. 4. X1-nya min 2. Kenapa dia min 2? Lihat, dia berada di sebelah kiri pada koordinat kartesian. Ya, kita ingat itu koordinatnya. Pada di sini adalah X positif. Ya, di sini adalah X negatif. Gitu. Kalau di sini adalah Y positif, nanti di sini itu adalah Y negatif. Lanjut, ditambah M2-nya itu adalah 2 kilo, dikali X-nya karena dia tepat berada di titik 0,0, maka dia 0 X2-nya. Ditambah M3-nya 6, dikali jaraknya ke sini itu adalah 4. Tambah 4. Oke, 4 per, ya, M1-nya 4, ditambah 2, ditambah 6. Oke, sehingga kalikan. 4 kali min 2, min 8. Ditambah 2 kali 0, 0. Ditambah 6 kali 4, 24. Ya, dibagi 4 tambah 2, 6 tambah 6, 12 ya. Ya. Min 8 tambah 24, berarti 16 dibagi 12. Ya, kita sederhanakan bisa untuk jadikan pecahan atau desimal juga boleh ya. Ini 4/3. Itu ya. Jadi M meter. Karena dia dalam satuan meter di sini. Jadi pusat masanya pada sistem itu adalah 4/3 meter. Itu ya. Sampai di sana. Ya, paham ya? Kita lanjutkan ke contoh soal yang berikutnya. Ya, misalkan sebuah sistem ya, sistem 3 partikel yang saling dihubungkan dengan medan tidak bermassa tetap pada suatu sistem koordinat. Gambar. Tentukan pusat massa sistem. Di sini belum diketahui ya massanya. Ini Ibu kelupaan membuat massanya berapa. Kita misalkan aja. Ibu ganti ya, M1 sama dengan M2 sama dengan M3. Ya. Ibu tulis misalkan dia massanya 3 kg ya. Ibu kelupaan tadi membuat massanya ya. Jadi kita lihat satu-satu. M1-nya di sini M2, di sini M3. Nah, ini koordinatnya ya. Berarti ini kalau seperti ini, di ininya punyanya X, Y, kan gitu ya. Ini artinya X, Y. Ini artinya X, Y gitu ya. Kita cari dulu untuk di pusat. Jadi nanti pusatnya masanya ini, pusat massa benda, masanya berarti nanti dalam koordinat X, Y ya, X0, Y0 gitu ya.
Dimana kita cari dulu X0-nya. Ya, kita cari dulu X0-nya. Ya. Jadi X0-nya kita cari dulu. X0 sama dengan, sama ya, X1 kali M1 bisa ditulis gitu juga, atau M1 kali X1 juga sama ya, ditambah X2 kali M2 ditambah X3 kali M3 per M1 tambah M2 ditambah M3. Oke, kita masukkan X1-nya. X1-nya kita ini ya, 4 dikali masanya 2. Oke, ditambah X2-nya 2 dikali masanya 2 ditambah X3-nya ini ya, X3-nya di sini 0 dikali 2 juga masa bendanya. Sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2. Oke. Langsung 8 ditambah 4 ditambah 0. Oke, 2 tambah 2 tambah 2, 6 ya. Oke. 8 tambah 4, 12. Dibagi 6. Sama dengan 2 dalam satuan meter. Iya, ini X0. Itu, oke. Nah, kita lanjut sekarang ke Y-nya. Ya, Y-nya. Y0-nya sama dengan, sama ya, Y1 kali M1 ditambah Y2 dikali M2 ditambah Y3 dikali M3 per M1 ditambah M2 ditambah M3. Ya, perhatikan gambar. Di gambar situ ya. Y-nya berapa? Y1-nya ini ya. Ini Y1, ini Y2, ini Y3. Oke. Y1-nya, oke, biar gini isi aja ya. Ini Y1, ini Y2, ini Y3. Biar kalian bingung, oke. Oke, Y1-nya adalah 2 dikali masanya 2 ditambah Y2-nya 0 dikali 2 ditambah Y3-nya 3 kali 2 per 2 tambah 2 tambah 2. Oke, berarti 4, 0 kali 2, 0, 3 kali 2, 6, per 2 tambah 2 tambah 2, 6. Jadi jawabannya 10 per 6. Ya, bisa disederhanakan sama-sama dibagi 2 ya, berarti 5 per 3 meter. Nah, ini untuk di Y0. Sehingga nanti pusat masanya itu adalah 2,5 per 3 meter. Nah, seperti sana. Nah, seperti itu contoh soal untuk pusat massa ya. Oke, paham ya? Ya, fisika itu mudah. Oke. Lanjutkan titik berat. Oke, untuk titik berat, ya, titik berat itu merupakan titik di mana berat keseluruhan benda terpusat pada titik tersebut. Jadi tadi itu pusat massa sama titik berat itu tidak sama ya. Walaupun hampir mirip gitu ya, titik berat itu hampir berdekatan dengan pusat massa, tetapi berbeda. Karena massa sama berat itu berbeda. Kalau massa, dimanapun dia berada, bendanya itu tidak akan pernah berubah. Tetapi kalau berat dari suatu benda itu bisa berubah, itu tergantung dari gaya gravitasi, ya, kecepatan gravitasinya ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, pada prinsipnya itu sebuah benda terdiri banyak partikel di mana setiap benda itu memiliki berat. Jadi resultan seluruh berat partikel di dalam benda disebut sebagai berat benda. Jadi berat benda bekerja melalui satu titik tunggal yang disebut dengan titik berat. Ya, titik gravitasi gitu biasanya ya. Nah, contohnya misalkan untuk benda yang ukurannya tidak terlalu besar, titik berat hampir berhimpit dengan pusat massanya. Nah, seperti saya jelaskan tadi. Nah, ilustrasinya contoh seperti di gambar. Ya, ini ya, ada tiga benda memiliki berat yang berbeda. Y1, ini misalkan W-nya, ini W2, gitu ya. Jadi kalau titik berat itu, kalau diketahui
dia berat bendanya, untuk nyari titik beratnya, itu kita bisa menggunakan pertama ini. Jadi hampir sama dia rumusnya dengan pusat massa. Ya, sekarang yang kita gunakan di sini adalah X1 dikali W1. W itu apa? Berat benda, yaitu massa dikalikan dengan gravitasi. Yaitu ya. Jadi ini untuk dua benda. Kalau misalkan ada 3 atau lebih, ya ditambahkan lagi. Oke? Nah, itu. Nah, di sini ada beberapa yang akan kita bahas, itu adalah titik berat pada benda untuk yang berdimensi 1, dimensi 2, dan dimensi 3. Nah, kita bahas satu-satu. Itu yang pertama untuk titik berat benda berdimensi 1. Jadi contohnya yang berdimensi 1 itu adalah misalkan dia bendanya berupa garis ya, memiliki panjang, itu dia benda berdimensi 1. Nah, kalau untuk dimensi 1, kita menggunakan persamaan ini ya. L1 dikali X1 ditambah L2 dikali X2 ditambah L3 dikali X3 ditambah dan seterusnya. Itu untuk nyari X-nya. Kalau untuk nyari Y-nya juga sama ya. L1 dikali Y1 ditambah L2 dikali Y2 ditambah L3 dikali Y3. Dan seterusnya per L1 ditambah L2 ditambah L3. Nah, jadi untuk sebenarnya, untuk persamaan itu semua hampir sama. Ya, yang membedakan kalau pusat massa, L itu di sini diganti dengan M. Kalau tadi titik berat yang pertama diketahui bendanya itu adalah berat benda, maka L-nya ini diganti dengan W. Seperti itu ya. Sisanya ini sama intinya ya. Oke, nah jadi untuk benda homogen berbentuk garis, titik beratnya bisa dilihat tabel. Nanti kalian bisa juga lihat di buku sudah ada ya. Ya ini, untuk garis lurus itu titik beratnya untuk di Y0 itu adalah setengah dari panjangnya. Y ya, Y-nya. Itu. Oke. Kalau dia titiknya ada di tengah-tengah ya, titik tengah garis itu. Oke. Nah, seperti tabel ya. Ada busur lingkaran, ada busur setengah lingkaran. Oke, itu untuk yang titik berat. Untuk yang titik berat benda berdimensi 1. Nah, untuk yang berdimensi 2, jadi kalau berdimensi 2, dia memiliki luas. Hanya panjang, juga memiliki luas. Itu untuk benda yang berdimensi 2. Apa saja contohnya? Itu misalkan persegi, persegi panjang, segitiga, gitu ya. Nah, ini contoh bendanya. Ada bidang segitiga, ada jajar genjang, ada curing lingkaran, ada bidang setengah lingkaran. Nah, itu. Oke, ini juga udah ada di buku nanti. Nah, yang saya akan bahas itu adalah yang pertama ada persegi. Kita perhatikan persegi titik pusatnya di tengah-tengah ya. Nah, ini adalah jarak X0-nya. Jadi X0, nah ini adalah X Y0-nya. Itu ya. Ini untuk persegi panjang ya. Persegi ya. Nah, jadi di sini untuk X0-nya nanti adalah nyarinya adalah setengah kali sisi. Y-nya adalah setengah kali sisinya. Persegi panjangnya, ya ini X0 X-nya ya. Ini pada Y-nya. Nanti nyari X-nya juga sama, setengah dari panjang, setengah dari lebar. Panjangnya, lebar. Oke. Untuk segitiga siku-siku. X-nya, Y-nya nanti untuk mencari X-nya itu adalah sepertiga dari alas. Sedangkan Y-nya juga sama, sepertiga dari tingginya. Itu. Nah, untuk segitiga yang lain, misalkan dia segitiga sama sisi, kaki ya, maaf sama kaki, Y-nya, ini adalah alasnya, nanti untuk nyari X-nya itu adalah setengah dari alas, untuk Y-nya adalah sepertiga dari tinggi. Itu. Berbeda ya. Jadi jenis segitiganya, kalau segitiga sama kaki seperti ini, kalau segitiga siku-siku, X-nya itu adalah sepertiga. Oke? Nah, kalau misalkan nanti segitiganya berbalik gini, jadi yang bedanya itu adalah X-nya masih sama setengah dari alas, tapi Y-nya yang digunakan adalah 2/3-nya, bukan sepertiganya dari tinggi. Seperti itu ya. Kalau dia
seperti ini bergambar, ya. Kan nanti X-nya itu adalah 2/3. Ya. Sedangkan Y-nya itu adalah sepertiganya. Itu beda ya. Jadi setiap gambar itu memiliki, untuk mencari X sama Y itu berbeda. Tergantung dari gambarnya seperti apa. Itu. Oke. Lanjutkan ke titik berat benda berdimensi 3. Untuk yang berdimensi 3, jadi dimensi 3 ada volume ya. Jadi ganti aja nanti di sini. V1 volume 1 dikali X1 ditambah volume 2 dikali X2 ditambah volume 3 dikali X3. Dan seterusnya per volume 1 ditambah volume 2 ditambah volume 3 ditambah dan seterusnya. Kalau ada 4 tambahkan, kalau ada 5 tambahin lagi. Gitu ya. Y-nya juga sama. Nah, untuk bebannya, bendanya ya, jadi yang homogen itu berbentuk ruang. Contohnya misalkan kerucut pejal, silinder pejal, ya bola pejal, itu ya. Ada juga yang tanpa isi, jadi hanya kulitnya. Misalkan silinder bolong, itu tengahnya bola yang berongga, seperti itu ya. Nah, itu untuk yang berdimensi 3. Nah, itu untuk yang berdimensi 3. Oke, kita lanjutkan untuk contoh soal titik berat ya. Oke. Nah, contoh-contoh soal seperti ini di sini ya. Jadi sebuah batang homogen panjangnya 6 meter dengan beratnya 8 Newton dan di ujung kanan batang dimasukkan benda kecil dengan berat 4 Newton seperti gambar. Tentukan titik berat sistem. Di titik berat sistem batang dan beban. Nah, karena di sini diketahui beratnya, nanti kita gunakan persamaan ini. X sama dengan W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2. Ya, per W1 ditambah W2, yang itu ya. Oke, nah di sini, ini adalah W1-nya, berarti kita nyari X-nya. Karena W-nya ini berada di tengah-tengah, panjangnya 6 meter, maka jaraknya ke sini, itu adalah, X1-nya itu adalah 3 meter. Sedangkan X2-nya ini, ya 6 meter itu adalah X2. Itu ya. Oke, kita masukkan angkanya ya, langsung aja. W1-nya adalah 8 dikali 3 ditambah W-nya 2 itu adalah 4 dikalikan dengan 6 per W-nya 8 ditambah 4 ya. Sorry, 4. Oke. 8 kali 3 24. Ditambah 4 kali 6 24 juga. Per 8 tambah 4 12. Oke, 24 tambah 24 48 bagi 12 itu adalah berapa? 4 ya. 4 meter ya. Oke, ini X-nya. Jadi titik beratnya ada di sumbu X, yaitu sebesar 4 meter. Itu untuk contoh soal, tipe soal yang seperti ini. Oke. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Ya. Perhatikan di gambar. Ya, di sini disuruh menentukan koordinat titik berat pada sistem ini ya. Di mana titik acuan ada titik 0. Oke. Nah, yang pertama kita harus lakukan itu adalah kita inikan dulu. Ya, kita cari dulu satu-satu. Oke. X-nya, L-nya ya. L1 itu sama dengan, L itu panjang. Jadi panjangin kawat 1 ini berapa? Ini dari sini sampai sini. Ya, 20 ya. Jadi L-nya 20, X-nya, X1-nya itu dari sini sampai di sini. Oke, ini ya. Ini adalah X1. Oke, berarti 40. Y1-nya, nih. Kan titik beratnya dari tengah-tengah ya. Ini, berarti ini adalah Y1.
1. Berarti Y1-nya setengah dari panjangnya. Itu setengah dari 20? Iya, 10. Gitu ya. Nah, selanjutnya L2. Perhatikan L2. Panjangnya ini berapa? Ya, 40 dikurangi 20, berarti 20. X2-nya? X2 0 ya. Kenapa? Karena dia ini tepat berada di sumbu Y. Itu ya. Nah, sedangkan Y2-nya itu adalah berarti ada di sini. Tengah-tengah ya, selalu. Berarti setengah dari panjangnya. Setengah dari 20, 10. Ditambah dengan ini. Jarak sini ke sini, sisanya ini. Karena dia titik acuannya adalah 0. Titik acuannya itu adalah 0. Ya, maka dari sini. Tambah lagi 20. Berarti 10. Tadi gini ya, setengah dikali dengan 20 ditambah 20. Berarti 30. Oke. L3. L3. Sekarang lihat L3-nya. L3-nya itu adalah panjangnya 80. Oke, jadi L3 itu panjangnya 80. X3. X3-nya ya setengah. Di sini ya, kita anggap ini tengah-tengahnya. Berarti ini adalah X3-nya. Oke. X3-nya. Berarti X3-nya setengah dari 80. Berarti 40. Y3-nya. Y3-nya ini. Dari sini ke sini. Ini Y3. Berarti Y3-nya adalah 20. Oke. Y3-nya 20. Oke, selanjutnya L4. L4-nya panjangnya berapa? 60 ya. Oke, 60. X4-nya, X4 berarti sini. Ya, dari titik beratnya di sini. Dari sini jaraknya ya. Nah, ini X4. Berarti X4-nya itu adalah 80. Ya. X4-nya itu adalah 80. Oke. Ya. Sedangkan Y4-nya setengah dari 60. Itu adalah 30. Oke. 30, oke. Nah, sekarang kita cari dulu X-nya. X0-nya itu adalah L1 kali X1 ditambah L2 kali X2 ditambah L3 dikali X3 ditambah L4 dikali X4 per L1 ditambah L1 ya, ditambah L2 ditambah L3 ditambah L4 itu ya. Kita masukkan angkanya, ganti angkanya, L1-nya 20, X1-nya 40, ditambah L2-nya 20, X2-nya 0, ditambah L3-nya 80, X3-nya 40, ditambah L4-nya 60, dikali X4-nya 80. Oke? Per L-nya sekarang. 20 ditambah 20 ditambah 80 ditambah 60. Oke, langsung 20 kali 40 800 ditambah 0 ditambah 8 kali 4 8 kali 4 32 ya. Tambah 0-nya 2. 60 kali 80 6 kali 8 48 ya. 4.800. Oke, dibagi. Tambahkan 20, tambah 20, 40, tambah 80, 120, tambah 60, 180. Ya, tambahkan. 100 tambah 3.200 tambah 4.800. 8.800. Dibagi 180. Ya, hasilnya koma ini ya. Ya, sekitar 48,89. Dalam satuan sentimeter, ya udah, sentimeter. Oke, itu untuk X-nya. Oke, sekarang lanjut untuk Y-nya sekarang. Oke, kita tulis sini. Y-nya, Y0 sama dengan sama ya. L1 dikali Y1 ditambah L2 dikali
Y2 ditambah L3 dikali Y3 ditambah L4 dikali Y4 per L1 tambah L2 ditambah L3 ditambah L4. Oke. Kita masukkan angkanya. Oke. L1-nya 20, diingat ya. Ini diingat ya. Nah, ini. Diingat nih. Oke. Kita ganti di sini. Oke. L1-nya 20. L1 20 dikali Y-nya adalah 10 ditambah 20 dikali 30 ditambah 80 dikali 20 ditambah 60 dikali 30 per 20 ditambah 20 ditambah 80 ditambah 60. Oke. Berarti 200 ditambah 600 ditambah 1600 ditambah 3, 18. Ya. Oke. Dibagi 180 tadi ya. Oke, jadinya 4.200 per 180. Oke. Coret nolnya, ketemunya 23,3 cm. Berarti titik beratnya ya, itu adalah X0, Y0, yaitu tadi berapa? 48,89,23,3 ya, cm. Itu ya. Jadi kalau ada tipe soal seperti ini ya, kalau dia berupa garis, kita menggunakan titik berat pada dimensi 1. Nah, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Oke. Nah, jika ada soal seperti ini, perhatikan ya, tentukan koordinat titik berat pada bangun berikut. Nah, ini adalah contoh soal untuk titik berat berdimensi 2. Ya, perhatikan dari gambar. Nah, dari gambar ini bentuknya apa? Untuk bangun ini apa? Dibilang trapesium enggak ya? Jadi kita bisa ini mengubahnya atau membagi bangun ini menjadi 2 itu ya. Oke. Bangun dia sebentar. Oke. Nah, kita bagi ini ya, oke. Bagi jadi 2. Ini 2 garis, 2 bangun ya. Oke, ini adalah bangun 1. Semuanya ini. Itu bentuknya persegi panjang. Ini adalah bangun 2. Oke. Nah, kita cari dulu. Kita cari dulu untuk bangun 1. Oke. Nah, yang pertama itu kita cari X-nya. X1. X itu adalah titik beratnya di sini kan, di tengah-tengah. Nah, X itu adalah jarak dari titik beratnya ini ke X. Nah, terhadap sumbu Y. Atau jarak dari titik beratnya terhadap sumbu Y. Ya, biar gampang mengingat ya. Nih, berarti ini adalah X1. Sedangkan dari sini sampai ke terhadap sumbu X, itu adalah Y1. Oke, berarti X1 itu adalah setengah dari panjangnya dia. Itu adalah 8, berarti 4. Sedangkan Y1 adalah setengah ya dari lebarnya 3. Itu adalah 3/2. Itu ya. Nah, terus karena dia bangun berdimensi 2, berarti itu kita nyari luasnya. A-nya, luas. Yaitu panjang dikali lebar. Yaitu 8 dikali 3. 8 kali 3 berapa? Ya, 24. Oke. Nah, selanjutnya kita cari untuk yang bangun kedua. Bangun 2 itu adalah segitiga ya. Nih, gambarnya segitiga. Berarti kita cari X1-nya. Ya, X1 itu adalah ini. Kan titik tadi ya. Perhatikan di ini adalah X-nya, berarti ini jaraknya, ini adalah X2-nya.
Sedangkan ini adalah Y2. Itu dari sini, titik beratnya sampai di sini. Nah, itu adalah Y2. Oke, tidak hanya sepertiga dari rumus itu, tapi ditambah dengan ini. Nah, karena dia Y itu adalah dari titik koordinat titik beratnya ke terhadap sumbu X ya, ke sumbu X itu. Oke, berarti X1-nya adalah setengah dari alasnya, yaitu 8. Berarti 4. Sedangkan Y2 nih ya, X2 ya. Maaf. Untuk Y2 itu adalah kan dari rumus titik berat tadi itu adalah kalau dia bentuk segitiga sama kaki, maka untuk Y-nya kita cari 1/3. Itu kan ya. Dari tinggi. Tingginya berapa? Nih. 6, 3 ke 6, berarti selisihnya berapa? 3 ya. Berarti 3 dari 3 ditambah ini jarak dari sisanya. Kan garis segitiga tuh udah sampai sini. Sisanya ke bawah ini lagi berapa? Lagi 3 ya. Ditambah 3. Sama dengan ini per 3 1. Berarti 1 tambah 3 4. Itu. Bisa ya menentukan Y-nya? Ya. Oke, saya ulangi. Y itu adalah jarak dari titik beratnya ke atau terhadap sumbu X. Dari sini ke sini. Nah, sedangkan rumus tadi di materi sebelumnya, pembahasan sebelumnya, saya bahas ini. Kalau ada segitiga seperti ini adalah Y-nya kan. Y-nya itu adalah sepertiga. Sepertiga dari tingginya. Kan gitu tadi. Nah, ini sampai di sini adalah sepertiga 3T. Sedangkan dari sini sampai di sini adalah lagi 3-nya. Oke, lagi 3. Sehingga menjadilah seperti ini. Itu. Oke, jadi sepertiga dikali tingginya 3 ditambah 3. Jadi, jawabannya 4. Oke. A2. A2, luas segitiga apa? Harus diingat nih ya. Setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya berapa? Alasnya itu 8. Tingginya 3. Oke, berarti ini 4. Berarti 4 kali 3, 12. Oke. Nah, itu oke. Nah, sekarang kita carilah X-nya. Cari X0-nya. X0-nya itu adalah X1 dikali A1 ditambah X2 dikali A2. Karena dia ada 2 bangun. Per A1 ditambah A2. Oke. Masukkan angkanya. X1 4 dikali 24 ditambah X2-nya 4 dikali 12 per A1-nya 24 ditambah A2-nya 12. Oke. 4 kali 24 itu adalah 96. Ditambah 4 kali 12 itu adalah 48 ya. 24 tambah 12 itu adalah 36. Oke. Tambahkan. Ya. 96 tambah 48 144 per 36. Bagi. Maksudnya 4 cm. Nah, itu. Oke, itu untuk X0-nya. Oke, kita cari sekarang Y0-nya. Y0 sama dengan, ya sama, Y1 dikali A1 ditambah Y2 dikali A2 per A1 ditambah A2. Y1-nya 3/2, A1-nya 24. Ditambah Y2-nya 4 dikali 12. Oke. Per 24 ditambah 12. Nah, ini. Coret 12. 12 kali 3. Berapa 12 kali 3? 36 ya. Ya, 36. Ditambah
kali 12 itu adalah 48 per 36. Udah, tambahkan. Berarti 84 ya. 84 per 36. Sederhanakan, sama-sama dibagi 12 ya. Bagi 12 sederhanain, akan dapat 7 per 3 cm. Jadikan bilangan desimal juga boleh ya. Oke, jadi titik beratnya itulah X0, Y0 itu sama dengan 4,7 per 3 ya, cm. Nah, ini. Jadi ini caranya untuk menentukan koordinat titik berat pada bangun 2 dimensi ya. Oke, itu yang biasanya sih keluar 1 dimensi, 2 dimensi. Kalau 3 dimensi jarang biasanya ya saya keluarkan. Mungkin ada beberapa ya. Nanti ya. Nah, ini. Jadi kembali lagi untuk menentukan titik berat koordinat titik berat suatu bangun itu berbeda setiap gambarnya ya, tergantung dari soalnya seperti apa bentuk soalnya. Ya, yang penting kamu harus memahami cara memahami mencari X-nya, Y-nya, dan A-nya. Itu rumusnya tetap sama seperti ini. Itu. Oke? Ya. Oke, kita lanjutkan. Mungkin ke contoh soal yang akhir nih ya. Di video kali ini ya. Nah, bangunnya sekarang seperti ini. Bentuknya H. Nah, kalau ini kita bisa bagi dia menjadi 3 bangun. Ya, ini aja bagi. Oke, ini kita bagi. Oke, ini kita bagi. Oke, ini bangun 1, ini bangun 2, ini bangun 3. Kita bangun seperti itu. Bagi seperti jadi 3 bangun. Oke. Untuk 3 bangun, oke kita cari dulu satu-satu. Untuk bangun 1, sama ya, kayak tadi kita mencari X dan Y-nya. X1, ini ya, dari sini kan. Ini kita tengah-tengah ya. Kalau cari, nah, kita ini kan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ya, kalian gambar ini. Oke, ini adalah X1. Sedangkan ke bawah ini adalah Y1. Itu ya. Berarti X1-nya adalah setengah dari 2. Itu adalah 1. Y1-nya setengah dari panjangnya 8. Berarti 4. Oke. A1 luasnya, oke, panjang kali lebar 2 dikali 8. Berarti 16. Oke. Oke, selanjutnya sekarang bangun 2. Perhatikan gambarnya. Cari X2-nya, bangun 2 ini ya. Ini berapa selisihnya? Dari 2 ke 6, selisihnya itu adalah 4 ya. Ini dari 2 ke 4, berarti selisihnya ini adalah 2. Oke. Berarti X itu adalah setengah dari 4 ditambah. Nih, jaraknya ke sini lagi. Dari sini kan berarti dari sini sampai sini kan. Nah, nih. Di sini ke sini ya. Di sini sampai sini. Itu X-nya, X2-nya. Sini ya. Jadi setengah dari lebar panjang bangun 2-nya ditambah dengan sisanya berapa? Sisanya 2 ya, tambah 2. Berarti 4 ya. Oke, Y2-nya itu adalah Y2-nya sini sampai sini ya. Sampai sini. Ini Y2. Oke, berarti setengah dari lebarnya itu adalah 2, setengah dari 2 ditambah sisanya ke sini berapa? Bagi 2 juga ya. Tambah 2. Berarti 3. Oke. A-nya adalah 4 dikali 2. Ini ya, panjangnya 4 dikalikan dengan 2.
berarti 8. Itu untuk bangun 2. Oke, selanjutnya bangun 3. Jadi hampir sama ya. Ini nyari X3 sekarang. Ya, X3-nya udah. Jadi dari jarak koordinatnya di sini, titik beratnya, sampai ke sini terhadap sumbu Y tadi. Ya, dari sini sampai sini. Berarti X itu adalah setengah dari, ini berapa? 6 ke 8, 2 ya. Oke, 2. Panjangnya ini 8 tetap ya. Oke, berarti setengah dari 2 ditambah. Nah, sini ke sini sisanya lagi berapa? 6 kan ya? Oke, tambah 6. Berarti 7 X-nya. Ya, Y-nya, Y3-nya itu setengah dari 8, 4. Kenapa nggak isi tambah? Karena dia sudah berhimpit atau sudah menyentuh sumbu X itu. Berarti tidak bisa tambah. Kalau dia melayang, kayak gini ya, saya katakan dia melayang, ini terhadap sumbu X-nya, berarti ditambah lagi sisanya berapa? Yang jaraknya dari bangun itu ke sumbu X. Itu kalau mencari Y-nya. Kalau mencari X-nya, yang tidak menempel ke sumbu Y itu lagi berapa? Seperti itu. Tapi kalau untuk ini, apa namanya, bangun 1 itu X-nya tidak tambah, Y-nya juga tidak tambah. Karena dia sudah menempel pada sumbu Y dan sumbu X. Gitu. Oke? Saya pahami ya. Oke, kita lanjut A3. A3 itu dari luasnya, itu adalah 2 dikali 8, itu 16. Nah, itu. Nah, selanjutnya kita cari sekarang. Sama ya kayak tadi, X0-nya. Berarti, apa ya? A1 dikali X1 ditambah A2 dikali X2 ditambah A3 dikali X3. Karena dia ada bangun 3. Kalau ada bangun 4, tambahkan lagi. Itu ya. A1 ditambah A2 ditambah A3. Oke. Berarti A1-nya 16 dikali 1 ditambah 8 dikali 4 ditambah 16 kali 7 per A1-nya berapa? 16 ditambah A2-nya 8 ditambah 16 A3-nya. Oke. 16 kali 1 16 tambah 8 kali 4 32 ditambah 16 kali 7 112 ya. Oke, tambahkan 32 tambah 8 40 ya. 40. Oke, ini 16 tambah ini menjadi 160 dibagi 40 ya 4 cm. X0-nya. Sedangkan Y0 ya sama. A1 kali Y1 ditambah A2 dikali Y2 ditambah A3 dikali Y3 per A1 ditambah A2 ditambah A3. Oke, berarti 16 kali 4 ditambah 8 dikali 3 ya, tambah A3-nya berapa? 16 dikali Y-nya 4 per 16 tambah 32 ditambah 16 tambah 8 ya ini. Maaf, saya lihat 8 ditambah 16. Oke. 16 kali 4 64 ditambah 8 kali 3 24 ditambah 16 kali 4 64 dibagi 40 berapa? 152 ya, dibagi 40. Oke, kurang lebih hasilnya 3,8 cm ya. Nah, ini. Jadi, nanti ya, X0
Ya, X0, Y0-nya itu adalah 4,3,8 ya, cm. Inilah titik berat untuk bangun ada badannya seperti ini. Nanti kalau misalnya ada gambar seperti ini, tapi jaraknya ini berbeda, angkanya berbeda, ya berbeda juga hasilnya, tapi cara nyarinya juga sama. Itu ya. Oke? Nah, sampai di sini dulu contoh soal dan pembahasan mengenai pusat massa dan titik berat. Oke, dan kita sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Oke, dadah, terima kasih.